Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi prediksi soal CPNS yang akan keluar di tahun 2003 ini. Karena sebagaimana ketahui bahwa CPNS 2003 kembali akan digelar ya. Dan hari ini, bulan Mei ini, sudah memasuki tahap validasi pengajuan formasi dari berbagai instansi, baik itu pusat, daerah, kementerian, lembaga, dan lain sebagainya. Dan nanti di Juni ini ada kemungkinan sudah, atau Juli paling lambat katanya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Alex Beni, itu akan diumumkan kepada publik terkait dengan jumlah formasi atau penetapan formasi kebutuhan PNS yang akan direkrut di tahun 2003 ini. Gitu kan ya. Dan tentunya masih ada waktu kurang lebih ya, berarti tinggal menghitung hari, 30 sampai 60 hari lah ambil pahitnya gitu. Maka berarti waktu itu sangat sebentar gitu kan kawan. Kalau kita gunakan Anda untuk berleha-leha saja, mari kita gunakan waktunya ini untuk berbanyak baca dan juga memperbanyak doa. Kan apalagi artinya usaha tanpa doa itu sama aja dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong. Antara usaha dan doa itu kan harus seimbang. Kan judul lagu juga perjuangan dan doa gitu kan ya. Dan di kesempatan kali ini di part 1 Maki sudah berbagi tentang soal SKD TWK hot tentang TWK bahasa Indonesia, karena nanti di TWK itu ada bahasa Indonesia kawan-kawan ya, tidak hanya sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia saja, melainkan ada bahasa Indonesia, sinonim, antonim, dan lain sebagainya. Nanti akan Maki update pokoknya ya. Di TIU juga, di TIU sorry ya, antonim sinonim masuknya TIU. Dan pada kesempatan ini Maki akan berbahas soal TIU. TIU hot yang lebih hot ya. Di part 2 ini Maki akan membahas soal TIU berkaitan dengan materi perbandingan, karena materi perbandingan ini banyak muncul di soal CPNS di tahun lalu ya, tepatnya di tahun 2001 dan tahun-tahun sebelumnya gitu kawan-kawan. Baik, untuk bersatu kita langsung di kopi gitu. Nah, di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apa masalahnya bidu jauh butuh susru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman by peace a solution. Biar apa? Iya betul, biar sudah sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita coba ya. Oke kawan-kawan, dalam kesempatan kali ini sebetulnya Maki akan berbagi soal hot ya. Nanti kita mulai dari pemanasan dulu nih. Nomor 1 nih, pembibitan karet UD Mutiara dalam lumpur itu ya. Nama ininya yang nama ya, apa kayak PT-nya gitu mungkin ya. Desa Berlian memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksi 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet? Ini. Oke, ini berarti ini sebetulnya masuknya perbandingan senilai dan berbanding nilai. Oke, kini kita belajar perbandingan kawan-kawan ya. Sebagaimana video Maki sebelumnya, bahwa perbandingan itu ada dua nanti ya. Ada yang senilai, ada yang berbalik nilai ini kawan-kawan. Berbalik nilai. Nah, biasanya kita kesulitan kapan kita menggunakan perbandingan senilai, kapan kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Kita lihat ya, segini. Kalau soal ini sebetulnya bisa mudah ya nih. Intinya kan 1.500 liter getah karet dari 200 pohon kan. Berarti bisa aja langsung begini. 1.500 liter dari 200 pohon, 200 pohon. Nah, karena dia yang ditanyakan satu pohon, ya udah kita bagi aja nih. Coret-coret, cut, ceret gitu ya. 15 bagi 2. Iya betul, 7,5 liter. Bisa kayak gitu juga ya. Jadi jawabannya adalah 7,5 liter. Ada nggak jadi option? Ada. Ternyata jawaban liter yang C. Begitu kan? Ada sen? Hidup, izin mantap ya. Kalau mantap nih, itu cara pertama ya. Cara yang kedua, kawan-kawan bisa buat tabea. Sini tabea buat ya. Buat tabea nih. Ini ada pohon karetnya ya. Di sini sudah ada. Yang pertama, tabea pertama itu ada boleh diisi getah, liter atau langsung aja liter ya. Ini liter kan satuannya liter sama pohon. Liter ada pohon di sini ya. Oke, boleh gini. Sorry miring makanya. Sorry. Harusnya lurus nih ya. 1.500 liter kan itu dari 200 pohon. Nah, sekarang berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet? Satu pohon berarti di sini. Nah, di sini berarti kita akan ditanyakan liter ya, berarti kita isi X. Kita cek ke sini. Dari 200 ke 1 itu naik atau turun? Ya betul, turun ya. Turun. Oke. Sekarang logika yang kedua, kalau 1.500 liter itu dari 200 pohon. Kalau satu pohon kira-kira semakin banyak atau semakin sedikit liternya? Iya betul, sedikit ya. Kalau sedikit berarti kemungkinan di sini artinya lebih kecil dari 1.500 kan?
Kalau lebih kecil dari 1.500 berarti ke sini juga turun. Kan di sini bisa 1.400, 1.000 aja, atau 900, 800 kan gitu ya. Nah, kita cek sekarang kolomnya. Kolom kanan itu turun, kolom kiri itu turun. Kalau dua-duanya sama nilainya turun, maka cara pengerjaan ini bisa gunakan perbandingan senilai. Nah, jadi kalau senilai itu turun, nah, kalau naik gitu. Maka ini sama aja dengan 1.500 per X, 1.500 per X sama dengan 200 per 1. Kali silang, ini kali ke sini 1.500-nya, X kali ke sini. Nah, jalan-jalan ke sini ya. 1 kali 1.500 berarti 1.500 sama dengan X kali 200 berarti 200 X. Nah, berarti karena kita mencari X, berarti sama aja dengan 1.500. Ini pindah ruas bagi 200. Tuh, coret-coret. 15 bagi 2. Iya betul, 7,5 sama dengan X. Ketemu kawan-kawan, sama nggak? Sama, begitu kan? Nah, ini namanya perbandingan senilai. Harsen, hidup, mantap. Lanjut nih. Number 2, di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apa persoalannya mitbujo ati butuh susru gitu ya. Selalu habis sering cuman by solution. Berapa? Ya betul, berinspirasi gitu kan ya. Kita cek ya. Jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapakah harga 8 kg beras? Ini gampang. Bisa kayak tadi ya. 36.000 aja bagi 4 berapa? Iya betul, 9.000 ya. Nah, berarti 8 kali 9.000 72.000. Ya udah, jawabannya yang itu. D, begitu kan? Arsen? Jawab. Mantap. Kalau mau pakai tabel gini, berarti ada 4 kg beras, ada kilogram beras, berarti ada tabel kilogram beras nanti. Oke. Nah, yang kedua itu ada harga ya. Harga. Kalau 4 kilo, berarti di sini harganya 36.000. Oke, lanjut. Ini boleh pakai tabel di kepala kolom, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ke sini 8 kilo. Nah, maka harganya berapa? Nggak tahu kan? Kita cek dari 4 ke 8 naik atau turun? Naik. Oke. Kalau 4 kilo harganya 36.000. Kalau belinya lebih banyak 8.000, kira-kira harganya makin besar atau makin kecil? Iya, lebih besar dari 36.000. Berarti ke sini juga naik nih. Lihat, kolom kiri naik, kolom kanan naik. Berarti gunakan perbandingan senilai. Nah, itu dia. Berarti 4 per 8 sama dengan 36.000 per X. Kali silang 4 kali X kali 4 atau 8 kali 36.000. Jadi X kali 4 kalinya pakai kurung aja boleh, sama dengan 8 kali 36.000. Jalan-jalan ke sini. Karena kita mencari X ya, berarti X jangan dulu jalan-jalan, sini X aja sama dengan 8 kali 36.000. Oke. 4-nya pindah ke sini, 4. Ya. 8 bagi 4 kan bisa bagi ya. Cutret. 8 bagi 4 2. Jadi ini sama dengan X sama dengan 2 kali 36.000. Berapa? Iya betul, 72.000. Sama nggak? Sama. Berarti jawabannya yang D. Begitu kan, Arsen? Hidup, isi mantap. Kalau mantap, next. Salam berci. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Berarti ini bisa 20 bagi 12 bisa ya. Kalau bisa nggak sih? Nggak tahu ya. Ya udah, kita jawab aja dulu ya. Boleh pakai apa saja, boleh, bebas. Oke. Nih. Sorry. Ada tes. Udah. Tes. Gitu ya. Sorry. Berarti ada pekerjaan di sini, ada orang ya, ada waktu nih, ada hari berarti ya, ada orang, ada hari. Buat kolomnya kayak gini. Kalau 12 orang selesainya 20 hari. Oke. Tes 1. Tes 1. Tes 1 ya. Kalau 6 orang berapa hari gitu kan, X ya. Kita cek kolomnya ya. 12 ke 6 naik atau turun? Turun. Oke. Kalau 12 orang maka selesainya lebih cepat ya, 20 hari. Kalau 6 orang lebih cepat atau lebih lama? Lebih lama, berarti ke sini naik. Turun naik. Kalau turun naik dua kolom ini berarti gunakan perbandingan berbalik nilai. Karena gunakannya berbalik nilai. Gimana yang disebut dengan berbalik nilai? Karena ini nilai kolom kiri dengan nilai kanan itu tidak sama. Itu ini turun, ini naik kan. Berarti ya udah 12, harusnya kan 12 per 6 sama dengan 20 per X.
Karena ini berbalik nilai, maka ini 12/6 sama dengan ditukar, ini berbalik gitu. Yang atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas gitu. Jadi X per 20 ini namanya berbalik nilai, ini dibalik gitu, dibalik gitu kawan-kawan ya. Tinggal kali silang. 12 kali 20 boleh. Kalau mau cepat boleh deh. 12 kali 20. Oh, kalinya pakai kurung aja boleh. Nah, per 6, 6-nya masih di bawah ya, belum terbang. X sama dengan X gitu. Nah, ini kan bisa coret 12 bagi 26, coret-coret ya, 12 bagi 6 2 ya. 2 kali 20 40 sama dengan X. X itu apa? Iya, banyaknya hari. Jadi kalau 6 orang itu maka pekerjaannya akan selesai dalam waktu 40 hari, kawan-kawan. Kita cek di option ada gak? 20, 30, 40. Ada, ternyata jawaban yang betul yang C. Begitu kan, kawan? Ada Zen? Idap, izin mantap. Jadi gitu. Nah, kalau nilainya tidak sama, turun naik, naik turun, maka itu gunakan perbandingan berbalik nilai. Oke, next number 4. Ini yang hot nih kawan-kawan ya. Nanti soal hotnya gini. Pak Patur adalah seorang penyedia jasa tukang bangunan atau kuli bangunan ya. Beliau berpengalaman dalam proyek-proyek pembangunan rumah tinggal. Karena beliau sendiri juga seorang tukang bangunan. Beliau menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 5 orang, 5 tukang, termasuk Pak Patur sendiri, selama 2 bulan sampai selesai. Untuk mempercepat penyelesaian bangunan, Pak Patur sanggup menyediakan tukang tambahan sesuai dengan permintaan pelanggan. Pak Patur dan 9 temannya pernah membangun rumah selama 1 bulan. Berapa lama yang dibutuhkan oleh Pak Patur dan 5 orang temannya untuk menyelesaikan sebuah rumah yang ukurannya sama seperti yang dijelaskan di atas? A. 30 hari, B. 40 hari, C. 50, D. 60 hari. Kawan-kawan gini. Ini asalnya bulan kan ya? Hati-hati nih. Dirubah jadi hari, berarti gini. Kuncinya ada di sini nih. Beliau menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 5 tukang, termasuk Pak Patur. 5 termasuk Pak Patur, berarti ada berapa totalnya? Ya 5. Berarti ada tukang ya, pekerja lah, orang. Di sini ada hari ya. Oke. 5 orang atau 5 tukang termasuk Pak Patur, berarti 5. Gitu. Buat dah. Berapa 2 bulan berarti 60 harian? 60 hari. Oke, lanjut. Buat kolom dulu boleh, kolomin ini ya. Lalu Pak Patur sanggup menyediakan tukang tambahan sesuai dengan permintaan pelanggan. Pak Patur dan 9 temannya. Pak Patur dan 9 temannya. Berarti ada berapa orang tuh? 10. Hati-hati nih. Karena Pak Patur dan itu kan penjumlahan. Nah, jadi 10. Pernah membangun rumah selama 1 bulan, berarti ini 30 hari kan? Berapa lama yang dibutuhkan oleh Pak Patur dan 5 orang temannya? Nah, ini dia yang ditanyakan. Yang ditanyakan ini, Pak Patur dan 5 orangnya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan rumah yang ukurannya sama. Berarti Pak Patur dan 5 orang teman berarti 6 orang. Berapa? Gitu. Kita cek. Naik atau turun? Naik. Turun atau naik? Turun. Kalau mau pakai ini, berarti ini juga naik atau turun? Turun. Terus ini kira-kira kalau 10 orang selesainya 30 hari. Kalau 6 orang semakin lama semakin sebentar. Iya lama ya, berarti naik. Karena nilainya beda, turun naik. Nah, kita boleh pakai yang ini dulu ya. Fokus ke sini. Oh, berarti ini perbandingan berbalik nilai gunakannya. Berbalik nilai. Lagi-lagi berbalik nilai. Karena nilai kolomnya beda ya. Ada turun sama naik. Nah, berarti 10/6 sama dengan 30 per X. Harusnya kan kayak gitu ya. Dibalik 10/6 sama dengan X per 30. Dibalik nih. Ini dibalik di sini. Dibalik. Ini kali terbang ke sini ya. Di 10 kali 30. Oke, per 6 tetap X-nya di sini. 30 bagi 6 kan bisa 5. Jadi 10 kali 5 50. Jadi X-nya berapa? 50. X itu apa? Hari. Oh ya udah, berarti jawabannya adalah 50 hari C. Begitu kan, Zen? Idap, isi mantap.